Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyusun kurikulum Merdeka PAUD untuk tahun pelajaran 2023-2024 bersama saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT Asal Pusoleh. Apa kabar sahabat PAUD semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sehat-sehat semua ya. Sebelum kita membahas komponen kurikulum, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu kurikulum merdeka atau sering disebut KOSP. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada peserta didik akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka menggunakan basic project untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Proyek ini dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Tujuan dari kurikulum merdeka yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing yang tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad 21. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Komponen kurikulum yang pertama adalah cover atau halaman judul, yang berisi yang pertama adalah cover judul, kemudian kata pengantar, surat keputusan penetapan kurikulum, kemudian lembar pengesahan pemberlakuan kurikulum atau rekomendasi penilik atau pengawas. Kemudian, surat keputusan Kepala Satuan tentang pembentukan tim pengembang kurikulum. Selanjutnya, susunan tim pengembang kurikulum. Kemudian, berita acara evaluasi dan peninjauan kurikulum. Selanjutnya, daftar isi. Untuk selanjutnya adalah profil satuan yang berisi sejarah singkat Satuan PAUD. Yang kedua, struktur kepengurusan Satuan PAUD berisi penyelenggara, pengelola, guru, dan uraian tugas. Selanjutnya, alamat dan peta lokasi Satuan PAUD. Yang keempat, status Satuan PAUD bisa berisi tentang negeri atau swasta, izin operasional, akreditasi, dan lain-lain. Yang kelima adalah karakteristik Satuan PAUD yang berisi karakteristik lingkungan belajar, kemudian karakteristik lembaga, selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu visi, misi, tujuan, moto, dan strategi lembaga disesuaikan dengan karakteristik Satuan PAUD. Bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang penyusunan kurikulum operasional. Yang kedua, dasar hukum penyusunan kurikulum operasional. Bab 2, pengorganisasian pembelajaran, yang berisi pertama adalah elemen capaian pembelajaran, terdiri dari elemen CP, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika,
sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Bagian kedua dari pengorganisasian pembelajaran adalah dimensi profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran. Terdiri dari yang pertama, tujuan pembelajaran, elemen capaian pembelajaran. Yang kedua, program intrakurikuler. P5, muatan lokal dan program ekstrakurikuler. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Dan yang keempat, pengaturan jam belajar. Bab ketiga yaitu evaluasi dan asesmen, yang berisi tentang yang pertama, asesmen capaian pembelajaran. Yang kedua, asesmen hasil belajar. Yang ketiga, evaluasi program pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu bab keempat, pengembangan dan pendampingan profesional, yang terdiri dari program pendampingan profesional dan yang kedua program pengembangan profesional. Bab kelima yaitu program unggulan atau kekasan satuan PAUD berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan bab keenam yaitu penutup. Untuk selanjutnya kita bisa membuat berbagai macam lampiran. Di antaranya yang pertama, kalender pendidikan dan program tahunan. Yang kedua, program kegiatan tahunan. Yang ketiga, modul ajar. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Yang kelima, penilaian perkembangan anak. Yang keenam, standar operasional prosedur atau SOP layanan anak. Yang ketujuh, NPSN. Dan yang kedelapan, izin operasional atau hak registrasi. Demikian tadi komponen kurikulum operasional PAUD atau kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, and share video ini supaya lebih banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention.